Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2578 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 di sana ada pertanyaan. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena di pasal 5 ayatnya yang ke-20 di sana berkata begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya timbul pertanyaan ini. Bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Saudara, saya percaya kita yang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia itu. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Kita telah dibenarkan karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diampuni, sudah dibenarkan oleh karena Yesus, sudah seharusnya kita menjadi manusia yang baru. Hidup dalam kekudusan, tidak lagi hidup dalam dosa. Amin. Kalau kita mengaku orang percaya, tapi kita masih hidup dalam dosa, kepercayaan kita itu perlu dipertanyakan. Kita yang sudah ditebus dari dosa-dosa, sudah seharusnya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Amin. Ayat 3 sampai ayat 14 memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita yang sudah diampuni, kita yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kita, orang-orang yang sudah mendapat berkat keselamatan, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, saudara, kita belajar dari ayat 3 sampai ayat 6. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus, kita memberi diri kita dibaptis. Kita yang sudah menerima baptisan itu, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Amin. Kita yang sudah menerima baptisan harus tahu, harus paham arti baptisan itu. Arti baptisan itu kan ketika kita masuk ke dalam air, kita mati, kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematian, demikian juga ketika kita keluar dari air itu menandakan kita bangkit bersama-sama dengan Yesus, bangkit dari kematian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di saat Tuhan Yesus keluar dari air, ada langit terbuka dan ada penampakan burung merpati sebagai lambang Roh Kudus. Dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima baptisan itu, saya yakin dan percaya saudara akan mendengar suara pengakuan dari surga bahwa saudara adalah anak yang Tuhan kasihi. Kepada saudaralah Tuhan berkenan. Amin. Memang tidak seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis terdengar suara audible, saudara. Tapi di saat kita menerima baptisan itu, saya yakin dan percaya saudara akan mendengar dengan iman. Ada pengakuan dari surga bahwa saudara dan saya yang telah menerima baptisan kudus itu, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan deklarasinya bukan hanya di bumi, tetapi di surga. Amin. Haleluya. Baptisan itu juga menandakan kita menjadi manusia yang baru. Sama seperti kita lahir, saudara, pecah air ketuban. Demikian juga ketika kita keluar dari air itu, saudara, kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dosa-dosa kita sudah dikuburkan. Dan di saat kita keluar dari air, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang sudah menerima baptisan, saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Amin. Kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita harus menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan sampai saudara sama seperti ular. Kemarin saya sudah kasih perbandingannya, saudara, tentang ulat dan ular. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita
sudah menerima baptisan, tetapi tidak ada langkah-langkah pertobatan. Kita masih saja hidup menjadi manusia lama kita. Sudah seharusnya kita yang sudah menerima baptisan kudus itu, ketika kita dibaptis, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saat ini saudara belum menerima sakramen baptisan kudus, saudara hubungi pendeta saudara, supaya segera menerima sakramen baptisan kudus. Haleluya. Saudara merujuk dalam Markus 16 ayat 16 berkata di sana, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya baptisan itu sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, kita menerima baptisan itu menjadi rangkaian keselamatan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, itu penjahat yang di samping Tuhan Yesus, dia diselamatkan, padahal dia tidak dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kan sudah sangat-sangat genting, saudara. Tidak punya kesempatan lagi untuk menerima baptisan. Saya yakin dan percaya, kalau penjahat itu punya waktu untuk dibaptis, saya yakin penjahat itu akan memberi dirinya untuk dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya kesempatan untuk dibaptis, kenapa tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, berilah dirimu dibaptis supaya saudara mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita harus hidup di dalam Kristus. Amin. Ayat 8 sampai ayat 12 sudah perhatikan di sana. Ayat-ayat ini mencatat bahwa Yesus telah mati buat kita, supaya kita yang percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus telah membayar dosa-dosa kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui kematiannya. Yesus rela mati buat kita, supaya kita tidak dihukum dalam kekekalan di neraka. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup kekal bersama dengan Bapa dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Dia telah memberikan dirinya buat kita. Yesus telah membayar dengan lunas, supaya saudara dan saya tidak menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita yang sudah dibayar lunas itu, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhutang kepada seseorang, sudah pasti kita menjadi hamba dari orang itu sampai hutang-hutang kita lunas. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membayar dosa saudara dan saya, supaya kita menghambakan diri kepada Dia. Amin. Saudara, kita harus hidup di dalam Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya Kristus hidup di dalam kita. Amin. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, kita ada di dalam hati Yesus. Oh, haleluya. Apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan, Tuhan pasti akan jawab. Karena apa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka apa yang kita doakan, Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 13 dan ayat 14 dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kepada dosa, tapi kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen menyerahkan hidup mereka kepada dosa. Sehingga
anggota-anggota tubuh mereka dipakai iblis untuk menjadi senjata kelaliman. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan dirimu kepada Allah yang dulu mati, tapi sekarang saudara memperoleh hidup. Saudara harus menyerahkan seluruh anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengabdi untuk Tuhan. Kita mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan akan beracara dalam kehidupanmu. Saudara tidak perlu khawatir, karena saudara sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan urus saudara. Amin. Tuhan yang akan pelihara saudara. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhanmu. Karena apa saudara? Saudara sudah menyerahkan semua kehidupan saudara kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan yang akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tuhan yang akan bereskan semuanya. Amin. Tuhan yang akan buka jalan dalam setiap jalan kehidupan kita yang mungkin saudara temukan jalan yang saudara lalui buntu. Jalan yang saudara lalui mungkin di depannya samudra raya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara akan melihat pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan buat kita. Amin. Jalan buntu Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Samudra raya yang ada di depan kita Tuhan akan bukakan supaya kita dapat berjalan melewati samudra raya itu. Karena apa? Karena saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita yang sudah menerima baptisan, sudah seharusnya kita meninggalkan dosa-dosa kita, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar, kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat-sangat mahal itu, sudah seharusnya kita hidup di dalam Kristus, karena Tuhan Yesus sudah membayar kita lunas dosa-dosa kita yang tadinya kita hamba dosa. Tuhan sudah bayar lunas supaya saudara menjadi orang merdeka. Saudara harusnya sekarang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar, serahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang urus hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!